tekun dalam pengharapan. Ya, jadi harap ingat ya, supaya firman tidak kembali sia-sia, harus diingat, harus disimpan dalam kehidupan kita, bahkan kita lakukan. Maka firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita dan tidak akan kembali sia-sia. Dan saya banyak buktikan, setiap firman yang kita pegang itu akan menjadi fakta, kenyataan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Oke, sekarang kita kembali kepada satu tema yang baru. Judul yang baru, hidup dalam kemerdekaan roh. Boleh tampilkan ayatnya? Slide yang pertama. Hidup dalam kemerdekaan roh. Yes. Dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bukan ada kejatuhan, bukan ada keterpurukan, bukan ada kelemahan, bukan ada kemunduran, tapi kemerdekaan roh. Kita percaya Roh Kudus salah satu pribadi daripada Tuhan sendiri, Allah sendiri, Kristus. Kenapa disebut pribadi? Masih ingat 3 bulan lalu kenapa disebut pribadi? Karena dia ada 3 unsur. Ada pikiran, setuju? Roh Kudus ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan. 3 hal dalam pribadi Roh Kudus. Dia ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak. Itulah pribadi Roh Kudus yang ada dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Dia punya pikiran, dia punya perencanaan, dia punya jangkauan ke depan dalam kehidupan kita untuk merealitakan daripada rencana Bapa dalam setiap kehidupan kita. Dia memiliki perasaan, dia tahu namanya cemburu ilahi. Dia tahu kalau umatnya selingkuh, ada perzinahan roh, dia mengerti dan dia sangat-sangat tersakiti hatinya. Dia punya kehendak dalam setiap kehidupan kita. Allah yang besar pasti ada kehendak dalam kehidupan kita. Tidak mungkin Allah yang besar di dalam pribadi Roh Kudus tidak punya kehendak. Dia ada kehendak dalam setiap kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita tumpul, sehingga kita tidak bisa merefleksikan daripada kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Maka pada pagi hari ini saya akan sharing firman Tuhan tentang hidup dalam kemerdekaan roh. Ada seorang ketika dia belum bertobat dan sudah bertobat, saya melihat ada satu kehidupan yang masih digeluti, yaitu roh hutang. Hutang terus dari belum bertobat sampai bertobat, nggak lepas dengan kata hutang. Sampai pada akhir kehidupannya pun meninggalkan hutang. Hutang tidak pernah lepas dalam kehidupan dia. Sekalipun dia sudah bertobat, dia saya katakan, enci harus bertobat, ya dari lepaskan daripada roh hutang. Ditengking pakai tangan 1, tangan 2, kaki 1, kaki 2, tetap tidak mau pergi roh hutangnya itu. Bahkan menjadi kontraktor, ya enggak? Kontrak sana, kontrak sini. Debt collector datang terus. Sampai sudah bertobat pun tetap hidup dalam hutang, tidak pernah lepas dari roh hutang, dijajah terus dalam keterpurukan daripada kehidupan dia. Sampai pada saat tertentu, sampai tingkat depresi menekan kehidupan dia, dan sampai meninggal. Di usia kurang lebih 52 tahun. Dia beda cuma berapa tahun dari saya, lebih tua sedikit, dan akhirnya meninggal di usia sekitar 52-53 tahun dia meninggal. Depresi. Tidak pernah lepas dari kata hutang. Belum lama ini di Jakarta digegerkan seorang hamba Tuhan. Terlibat hutang. Sampai dari dosa hutang beralih kepada dosa pembunuhan. Seorang pendeta muda. Sedang viral di Jakarta. Mungkin sebagian besar sudah yang tahu. Ya, kejadian belum lama ini. Dan sedang viral-viralnya. Ternyata diselidik dia adalah seorang pendeta muda. Terlibat hutang dengan seorang wanita, ya, lalu dijebak wanita itu, dan alasan karena sakit hati akhirnya membunuh. Mayatnya ditaruh dalam plastik, dibawa pakai troli dan bisa senyum. Ya, di dalam lift, kemudian dibawa, dibuang di kolong tol.
Dari dosa yang satu beralih ke dosa yang lain. Tidak punya kemerdekaan dalam kehidupan rohnya. Padahal seorang abdi Allah sebagai pelayan Tuhan sering membawakan seminar dalam sesi-sesi pemuda youth, ya. Banyak sekali saya lihat di Instagramnya diperlihatkan di berita, dan itu adalah ternyata seorang pendeta muda. Dari satu dosa jatuh lagi pada dosa yang lain dan dosa lain, dan sehingga tidak bisa berkutik. Tidak memiliki kemerdekaan roh. Terpuruk. Maka ini menjadi satu peringatan bagi kita semua, termasuk saya pribadi pun, harus menjaga agar api Roh Kudus jangan sampai padam dalam kehidupan kita. Biarlah kita mengimani bahwa ketika Roh Allah ada dalam kehidupan kita, maka kemerdekaan itu ada pada kita. Boleh klik dalam teks berikutnya. Slide berikutnya, please. Ya, dimerdekakan oleh Roh Kudus berarti mendapatkan kemenangan dari segala daya tarik keinginan, tipu daya, dunia yang menjerat manusia dalam dosa. Hidup dalam kemerdekaan berarti tidak ada ikatan lagi akan dosa. Jadi kehidupan kemerdekaan roh yang sesungguhnya adalah kemenangan dari daya tarik kedagingan hawa nafsu dunia ini yang tidak dapat dibelenggu. Yang tidak dapat membelenggu hidup kita. Sehingga kita bisa mengikuti apa maunya Roh Kudus, pikiran Roh Kudus, perasaan Roh Kudus, dan juga kehendak Roh Kudus. Itulah kemerdekaan roh yang sejati dalam kehidupan kita. Ketika kita mengekang apa yang jadi keinginan roh dalam kehidupan kita, ketika kita mengekang apa yang jadi kehendak roh, ketika kita mengekang akan perasaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita sudah membelenggu kebebasan roh dalam kehidupan kita. Sehingga kita cenderung dalam hidup kedagingan, hawa nafsu. Paulus pernah mengatakan, janganlah punya pikiran yang sia-sia. Pikiran sia-sia mengandung unsur keserakahan, mengandung unsur daripada kebodohan, dan juga unsur daripada kesuraman. Ada keserakahan, hawa nafsu, ingin selalu menguasai hal yang bersifat duniawi yang lebih dominan dalam kehidupan kita. Maka kehendak Roh Kudus tidak bisa terrealisasi dalam kehidupan kita. Maka perasaan Roh Kudus tidak bisa terekspresi dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak merasa beban apapun ketika melihat suatu hal yang harus kita perbuat sebagai selayaknya sebagai orang percaya. Kita tidak bisa menangkap apa menjadi pesan Tuhan. Sekalipun kita sering baca Alkitab, tidak mampu menyerap pesan Tuhan. Karena Roh Kudus begitu padam, tidak bergairah. Roh kita tidak menyatu. Dalam Korintus mengatakan ketika kita mengikatkan diri kita, terus menerus kita mengikatkan, maka roh kita akan menjadi satu dengan roh Allah. Sehingga kita bisa mengikuti apa yang menjadi gerakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga kekristenan kita tidak dapat dikondisikan oleh situasi apapun. Ya, kemiskinan pun tidak bisa menjajah hidup kita. Kita tidak bisa dililit oleh hutang. Kita tidak bisa dililit oleh hawa nafsu dan sebagainya. Karena apa? Karena ada kemerdekaan roh dalam kehidupan kita. Belum ini ada juga seorang hamba Tuhan yang cukup senior, ya, dan itu sangat mengagetkan sekali. Seorang gembala sidang sudah punya cucu jatuh dalam LGBT. Mengagetkan sekali. Waduh, gawat sekali. Ya, sehingga itu akhirnya diserahkan pengembalanya kepada yang lain. Hamba Tuhan senior, 60 tahun ke atas, udah punya cucu jatuh dalam LGBT. Dan itu harus menjadi kewaspadaan bagi kita semua. Bukan bagi hamba Tuhan juga, tapi bagi kita semua harus waspada. Supaya kemerdekaan roh itu kita miliki secara utuh. Jangan sampai apa yang dikatakan Roh Kudus, bahwa ketika roh Allah ada pada kita, ada kemerdekaan di kehidupan kita. Biar itu digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau jadi penggenap bahwa ketika Roh Kudus, ketika roh Allah dalam hidup kita, kita memiliki kemerdekaan roh. Klik berikutnya. Ya, kemerdekaan roh dapat diartikan di mana roh kita dapat mengikuti keinginan Roh Kudus dalam pikiran, kehendak, dan perasaan roh itu sendiri.
Jadi kemerdekaan roh yang sesungguhnya di mana roh kita dapat mengikuti apa yang jadi pikiran Roh Kudus, perasaan Roh Kudus, dan kehendak. Di mana kita tidak dapat mengikuti pikiran dia, tidak dapat mengikuti perasaan dia, tidak dapat mengikuti kehendak dia, berarti roh kita mulai padam. Sehingga kita tumpul. Kita tidak dapat menyerap sesuatu yang ilahi dari Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi peringatan bagi kita semua, termasuk juga hamba-hamba Tuhan. Harus terus dipacu, terus ditingkatkan. Selama masa pandemi, ya, gereja menutup dan kita pun doa semalaman itu tidak berjalan. Karena nggak mungkin mereka berani datang ke gereja. Karena COVID sedang gencar-gencarnya 2 tahun yang lalu itu. Sehingga program doa semalaman itu otomatis kita tidak jalankan. Dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi kita berdoa dan menyembah, ya, tidak jalan. Lalu ketika masa COVID ini, gereja sudah lama tidak bisa melakukan aktivitas. Lalu kita mulai ibadah onsite, start dengan berapa yang ada, terus berjalan sampai hari ini. Lalu saya diingatkan kembali oleh Tuhan dalam ketika saya tidur, Tuhan ingatkan kembali, kamu harus bangun mesbah doa di rumahku. Jangan kau padamkan. Tuhan ingatkan saya ketika bait Allah yang begitu megah dibangun oleh Raja Salomo, itu bisa hancur. Sesuatu yang dibanggakan oleh Raja Salomo menjadi kebanggaan bagi rakyat Israel. Satu titik tertentu, bait Allah menjadi reruntuhan. Bait Allah menjadi sesuatu yang tidak dipandang oleh bangsa-bangsa. Kenapa? Ketika roh Allah tidak ada lagi dalam baitnya. Maka Tuhan ingatkan saya lagi, hayo kita mulai lagi doa semalaman. Di masa-masa start ini, kita mulai lagi. Terus kita mengadakan penyembahan. Kita ikuti apa yang maunya Roh Kudus. Rumahku disebut rumah doa. Bukan rumah gosip. Bukan rumah perkumpulan biasa-biasa. Tapi perkumpulan yang memuliakan Allah dalam setiap kehidupan kita. Maka saya mulai lagi. Saya ingin rindu ikut apa yang diinginkan Roh Kudus. Apa yang dipikirkan Roh Kudus. Apa yang dirasakan Roh Kudus. Dan ada satu pemahaman teologi yang saya pahami. Ketika Roh Kudus dimuliakan, Dia akan hadirkan karyanya. Amin. Dia akan hadirkan karyanya. Termasuk dalam komunitas keluarga. Ketika keluarga kita memuliakan Dia, ikuti keinginan Roh Kudus, pasti keluarga itu mengalami pembaruan secara luar biasa. Termasuk dalam kehidupan pribadi kita. Pribadi kita ketika menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Ikuti keinginan roh. Ikuti perasaan roh. Ikuti apa yang Roh Kudus inginkan dalam kehidupan kita. Maka kita akan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Klik berikutnya. Kita berikut kepada waktu berjalan terus. Kenapa penting memiliki kemerdekaan roh? Roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini yang menjadi ketakutan manusia. Hukum dosa yang melilit kehidupan kita. Sehingga kita seringkali tidak mampu keluar daripada jerat dosa. Kita bicara dosa bukan hanya yang bersifat ekstrim. Tapi ada hal-hal kecil yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan Kristen kita. Termasuk kita kebodohan. Berapa banyak kita dijajah oleh kebodohan. Karena tidak mau belajar firman Tuhan. Sehingga pengenalan kita akan Tuhan semakin minim. Pengenalan kita kepada kebenaran firman semakin rendah. Ketika aku kanak-kanak, aku bicara seperti kanak-kanak. Ketika aku kanak-kanak, aku bertingkah seperti kanak-kanak. Tapi ketika aku dewasa, aku harus belajar seperti orang dewasa. Ketika kita tidak dewasa, kita tidak akan menjadi mempelai Kristus. Amin. Setuju? Namanya mempelai harus dewasa. Tidak mungkin menjadi pempelai itu masih anak-anak, masih main kelereng dan sebagainya. Tidak mungkin. Itu mustahil dan saya yakin percaya jemaat pun tidak setuju kalau masih anak-anak menjadi pengantin. Menjadi pengantin Kristus harus dewasa. Itu hukum roh yang mengatur. Ketika kita masih anak-anak, kita boleh minum susu. Tapi ketika kita sudah terus berjalan dengan Tuhan, kita harus berani meningkatkan level hidup kita. Menggali firman lebih dalam lagi.
hidup dalam doa terus, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita menaikkan level Quran kita sebagai mempelai Kristus. Sehingga kita yakin layak masuk dalam satu pesta anak domba. Karena aku merasa dewasa dalam roh. Karena kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Itu ciri khas. Ketika kita masih kanak-kanak, kita cenderung untuk meminta. Amin. Namanya kanak-kanak ya pasti minta. Pa, ma, minta ini. Tapi ketika kita kuliah, mulai agak dewasa, kita mulai memahami kondisi orang tua kita. Orang tua kita ada duit atau tidak, kita mulai pahami. Itu orang mulai dewasa. Tapi ketika dia mulai dewasa secara penuh, dia mulai berpikir apa? Menyenangkan orang tua. Amin. Pasti. Dan saya yakin juga orang tua di sini pun setuju. Kalau anak saya satu hari kelak dewasa, saya ingin anak saya menyenangkan saya. Begitu juga kita dengan Bapa di surga. Kita rindu ketika kita mengalami kedewasaan rohani, kita cenderung apa? Menyenangkan Tuhan. Bukan bikin susah dia, bukan bikin cemburu dia, tapi menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Segala aspek kehidupan kita ingin menyenangkan, prioritas yang menyenangkan Tuhan. Kalau saya ingin berkeluarga, saya ingin keluarga saya menyenangkan Tuhan. Itu level kedewasaan kerohanian kita. Maka itu ada dua hukum roh. Ada dua hukum yang terbebas dalam kehidupan kita, yaitu hukum dosa dan hukum maut. Kita mungkin bisa jatuh dalam dosa. Namanya perjalanan kerohanian kita masih tinggal di bumi. Kita masih bisa untuk jatuh dalam dosa. Termasuk hamba Tuhan pun. Ya, tapi kita tidak dapat hidup dalam dosa. Roh Kudus akan menginsafkan kita, menyadarkan kita akan dosa, sehingga kita terbebas dari daripada hukum dosa. Lalu yang kedua, hukum maut. Hukum maut adalah hukum kematian. Berapa banyak orang takut mati? Ya, lanjut usia, makin lanjut, dia pikir titik kematian semakin dekat. Padahal kematian itu tidak mesti tua dulu. Anak muda pun bisa mati. Hari Tuhan secara khusus adalah hari kematian kita. Bisa saja setiap hari kita menemui berita-berita kematian orang-orang yang dekat dengan kita. Belum lama ini seorang mantan pengerja saya, kurang lebih dia 6 tahun bantu di gereja saya, dan kemudian dia hijrah ke Sidoarjo. Di situ dia pelayanan di sana, dan dia sudah menikah, lalu dia sedang hamil. Dia seorang pelayan Tuhan, lulusan sekolah Alkitab, dan 2 minggu sebelum 3 hari sebelum saya berangkat ke Sydney, saya dapat kabar dari suaminya bahwa dia sedang keadaan kritis, masuk di ruang ICU. Masih muda, kondisi hamil 7 bulan. Ya. Dan setelah 2 hari kemudian saya dapat kabar bahwa dia sedang kritis, gawat sekali, dan paginya saya mendengar sudah dipanggil Tuhan. Itu adalah hari Tuhan bagi kita semua yang tidak pernah kita ketahui. Tapi ketika kita dalam Kristus, kita bukan berani mati, tapi berani menghadapi kematian. Kapanpun kita siap. Karena apa? Kita sudah bersiap untuk menghadapi hari Tuhan dalam kehidupan kita. Secara umum hari Tuhan adalah kedatangan Tuhan Kristus 2 kali. Tapi secara pribadi adalah hari kematian kita. Kita harus siap menjadi mempelai Kristus yang dewasa, bukan kanak-kanak lagi. Harus siap selalu menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ada 4 hal yang dapat saya sharingkan pada pagi hari ini. Klik. 4 hal yang perlu dipahami. Yang pertama, yakin kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat mengalami kemerdekaan roh kalau kita sendiri tidak yakin akan kekuatan Dia, kemahakuasaan Dia, kedahsyatan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita alami kalau kita tidak punya keyakinan. Maka itu dalam 2 Timotius 1:7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Rasul Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan. Walaupun dia hidup dalam kepenjaraan karena Kristus, walaupun dia hidup dalam tekanan, aniaya dan sebagainya, dia mampu memberikan penghiburan, kekuatan bagi jemaat-jemaat yang dilayaninya.
Maka kita harus yakin akan kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya kalau boleh meriwayat lagi, ketika panggilan hidup saya masuk dalam pengembalaan, saya bilang sama Tuhan, saya tidak punya keahlian khusus, baik saya sebagai untuk berkhotbah maupun dalam bermain musik, karena anak saya pun tidak terlibat dalam pelayanan musik. Ketika saya masuk pengembalaan, saya bilang sama Tuhan, aku hanya mengandalkan Roh Kudus. Aku tidak bisa meng-hire pemain musik, meng-hire WL singer dan sebagainya. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus, Tuhan mampukan memanggil semuanya itu. Tuhan bilang, kalau tidak punya pekerja, minta kepada Tuhan sebagai pemilik daripada ladang itu. Maka saya berdoa menyembah. Saya menyembah Tuhan. Tuhan, kau tahu kondisi saat ini, kalau kau izinkan aku masuk dalam pengembalaan, Tuhan lengkapi dengan segala sesuatunya itu. Dan itu menjadi kenyataan. Tuhan kirimkan pemain musik, Tuhan kirimkan song leader, Tuhan kirimkan singer dan sebagainya, dan tim-tim pekerja yang lain dengan cara Tuhan. Secara kemampuan pribadi kita tidak mampu, karena saya memiliki banyak sekali keterbatasan hidup. Saya tidak bisa berbuat sesuatu, saya hanya dapat mengandalkan, saya percaya ada kekuatan yang memampukan kita. Saya bukan mulai dari 1000 jemaat, tapi dari 1 jemaat, itu diri saya sendiri. Kekuatan itulah yang mendorong terus berjalan sampai hari ini. Puji Tuhan atas segala kemurahan Tuhan, sampai hari ini saya dipercayakan oleh Tuhan mengembalakan 2 sidang jemaat Tuhan. Pagi di Jakarta Pusat, di Gunung Sari, dan sore di Mangga 2. Bapak Gembala pernah melayani tempat saya di 2 tempat itu. Itu adalah satu kemurahan Tuhan. Asal kita mengandalkan, yakin akan kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan kita, mampu melakukan segala perkara. Dia akan memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Anak saya sama istri mengatakan, kalau saya tuh orang yang kebaikan sekali. Kebaikan sekali. Mungkin itulah hati gembala ya. Kadang-kadang saya pikir, ya itu satu hal yang ilahi yang Tuhan berikan untuk kita dapat segala sesuatu, bisa berbuat kasih. Tapi anak istri saya bilang bahwa saya tuh orang yang kebayaan, dia bilang ya. Saya nggak tahu, saya percaya itu karena Roh Kudus yang memampukan saya bisa berbuat kasih. Ya, lalu ketertiban, Tuhan akan melatih kita tertib baca Alkitab, tertib berdoa, tertib membagi waktu untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk pelayanan. Kita mulai tertib. Kelihatan dewasa nggak dewasa tuh dia tertib menghadapi berjalan kehidupan dia. Pekerjaan, keluarga. Dia tidak egois, mementingkan keluarganya saja. Dia tidak egois mementingkan pekerjaan saja. Dia tidak egois mementingkan daripada pelayanan saja. Semua akan berimbang karena ada roh ketertiban. Yakin Roh Kudus yang memampukan untuk dia hidup tertib. Berbagi untuk keluarga. Berapa banyak dari hasil survei, ya, anak-anak gelandangan itu mereka kehilangan figur ayah. Figur ayah telah hilang dalam kehidupan dia. Kenapa? Papanya sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak ada waktu untuk diskusi, bercanda dengan istri, dengan anak. Tidak ada di waktu untuk berbagi waktu dan sebagainya. Tidak ada waktu, begitu egois. Sehingga hasil survei mengatakan hampir 50-60% anak-anak di jalanan itu karena apa? Kehilangan jati diri ayah dalam kehidupan dia. Karena mereka meninggalkan tanggung jawab. Saya kan sudah berikan uang untuk istri saya, untuk keperluan keluarga, benar. Tapi tidak ada waktu. Ada seorang hamba Tuhan yang cukup besar di Jakarta, ya. Besar pelayanannya bukan besar orangnya, ya. Jemaatnya ribuan. Tapi satu titik dia dikagetkan oleh statement anaknya. Bahwa aku ingin bunuh diri. Kenapa? Karena aku kehilangan sosok ayah. Padahal papanya seorang hamba Tuhan. Jemaatnya banyak. Tapi dia begitu kaget melihat statement anaknya. Dia katakan bahwa aku ingin bunuh diri. Karena apa? Aku kehilangan ayah. Ayahku sibuk mengurus pelayanan sebagainya. Lupa mengurus keluarga. Itu peringatan bagi kita semua yang sebagai orang tua.
Maka waktu saya tuh banyak sekali di rumah. Saya tuh paling senang tinggal di rumah. Paling senang tinggal di rumah. Sejak menikah sampai hari ini banyak sekali waktu saya di rumah. Ya, bisa berbagi waktu dengan istri, dengan anak, dengan juga termasuk dengan pelayanan. Anak saya ada di Australia 1, saya tidak pernah lupakan untuk berbagi doa bersama dengan anak saya. Sesibuk apapun saya bagi waktu untuk anak saya, untuk kita tertib membagi waktu. Untuk doa bersama. Dimanapun ada kesempatan kita doa bersama. Ayo kita doa bersama. Atau kapan waktu kamu sempat telepon papa. Papa ingin berdoa untuk kamu. Doa itu penting sekali. Supaya ada impartasi ilahi dari Bapa di surga pada kita dan kepada anak kita. Supaya mereka juga menjadi hidup dan kebenaran. Karena firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Kita percaya apa yang ditanamkan kepada anak kita tidak akan hilang. Kita percaya tidak akan sia-sia. Yes. Maka kita harus yakin akan kekuatan Roh Kudus. Amin. Kita percaya ada kekuatan yang maha dahsyat. Roh yang sama yang menciptakan jagat raya. Roh yang sama juga mengatur tata surya begitu hebatnya. Dia roh yang sama juga ada dalam hati kita. Amin. Yes. Next berikutnya. Waktu berjalan terus. Yang kedua, memberikan asupan roh. Dalam 1 Korintus 15 ayat 40 mengatakan, sebab ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Rasul Paulus mengajarkan kita ada dua tubuh. Yaitu tubuh sorgawi, tubuh rohani kita, sama tubuh jasmani kita. Dalam bimbingan katekisasi barisan air, saya tanya kepada calon yang mau dibaptis, anjing hitam, anjing putih mana yang lebih kuat? Dia bilang anjing hitam. Yang benar, iya Pak, karena apa? Tampangnya serem. Gitu. Lalu saya bilang, yang kuat adalah yang dikasih makan. Amin. Yang dikasih makan. Biar hitam kalau ngasih makan juga lemes. Begitu juga tubuh roh kita dan tubuh jasmani kita, mana yang diberi asupan lebih banyak? Keinginan daging kita atau keinginan roh kita? Maka itu harus 3 hal yang harus kita isi, yaitu hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran sebagai orang tua, sebagai ayah, cintailah istrimu, kasih istrimu, sebagai istri, hormatilah suamimu. Kamu jangan langgar hierarki keluarga. Sebagai anak harus menghormati orang tua, karena itulah sebagai rahasia panjang umur. Kita harus berhidup dalam kebenaran. Maka itu menjadi asupan roh kita semakin kuat dalam dia. Yang kedua adalah jadikan hidup sebagai nilai penyembahan. Hidup kita sebagai nilai penyembahan kita kepada Tuhan. Nilai penyembahan itu bukan hanya sebagai ibadah saat ini Bapak Ibu datang di tempat ini kita, itu nilai penyembahan kita, itu betul. Tapi itu sebagian kecil. Tapi seluruh aspek kehidupan kita adalah nilai penyembahan kita. Jadikan nilai penyembahan kita. Kita melayani istri sebaik mungkin, itu nilai penyembahan kita. Kita melayani suami kita sebaik mungkin, itu nilai penyembahan kita kepada Tuhan. Karena kita rindu atas segala sesuatu yang kita buat itu menyenangkan Bapa. Menjadi nilai penyembahan. Kita melayani anak kita sebaik mendidik anak kita sebagai nilai penyembahan. Kita menghormati orang tua kita menjadi nilai penyembahan kita. Begitu kita melayani Tuhan, menjadi singer, WL, pengkhotbah, itu menjadi nilai penyembahan kita kepada Tuhan. Saya katakan para pengerja Tuhan, kamu jangan hanya melayani pekerjaan Tuhan, tapi kamu lupa melayani Tuhan. Banyak orang yang mau melayani Tuhan, tapi lupa melayani Tuhan. Apa itu Pak Budi? Kok bisa lupa melayani Tuhan? Benar. Dia boleh melayani pekerjaan Tuhan, bisa berkhotbah, bisa main musik dan sebagainya, melayani Tuhan di rumah Tuhan, tapi dia lupa melayani Tuhan. Hanya melayani pekerjaannya saja, tapi melayani Tuhan. Bicara hubungan pribadi, ketulusan, keikhlasan melayani Tuhan. Tidak ada embel-embel, tidak ada motivasi yang lain. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Semua itu karena kasih karena Tuhan. Semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Maka harus ada saat teduh. Sebagai para pengerja Tuhan. Tadi pagi pun sebelum saya berangkat, saya ingatkan kepada tim pengerja, jangan lupa doa persiapan ibadah.
Supaya kamu tidak hanya melayani pekerjaan, tapi kamu melayani Tuhan. Masuk dalam ruang doa, berdoa dan menyembah. Ingatkan pada pengerja Tuhan, jangan lupa kamu. Nanti jangan sampai terjadi dalam Matius 7. Aku berseru-seru Tuhan, tapi Tuhan, aku tidak mengenal Engkau. Karena kamu melaksanakan pekerjaan Tuhan, kamu tidak melayani Tuhan. Itu bisa terjadi pada diri saya juga satu hari kelak. Kalau saya tidak melayani Tuhan dengan baik. Karena saya melayani pekerjaannya, tapi tidak melayani Tuhan. Jangan sampai Matius 7 itu terjadi dalam kehidupan kita. Sangat menyakitkan hati kita. Puluhan tahun mengiring Tuhan, Tuhan bilang, aku tidak mengenal Engkau, hai pembuat kejahatan. Wah, gawat sekali. Maka biarlah kemerdekaan roh itu kita hidupi. Jadikan seluruh aspek kehidupan kita menjadi nilai penyembahan kita. Amin. Yes. Yaitu yang ketiga, hubungan pribadi secara khusus. Ya, saking khususnya sampai punya nomor WA-nya Tuhan Yesus. Amin. Wah, dekat sekali, kental sekali dengan Tuhan Yesus. Hubungan pribadi, ya sampai kita memanggil dia sebagai Bapa. Hubungan relationship yang sangat close tuh, sangat dekat sekali. Ya, maka itulah yang menjadi asupan kita semakin kuat, semakin kuat. Setuju? Amin ya. Kita mau terus bergerak. Oke, yang ketiga, waktu berjandus, hidup dalam pola memerdekakan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 16 mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan mereka itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bukan sebagai pendeta ya, sebagai hamba Allah. Hamba Allah tuh selalu ingin melayani. Pola memerdekakannya terus melekat dalam kehidupan kita. Kalau orang itu sakit, kita rindu orang itu mengalami kesembuhan. Kalau saya sehat, orang lain juga saya rindukan untuk sehat. Kalau saya kuat, saya rindu kekuatan saya pun bisa memberikan kekuatan bagi orang lain. Sehingga orang bicara pada kita, aku merasa hidup aku dicas lu. Saya berapa kali pernah mendapat statement seperti itu. Kalau saya bicara sama Pak Budi, saya merasa dicas lo, dikuatkan lo, di-upgrade lo, makin greget lo. Kalau aku bicara dengan Pak Budi, biarlah kata-kata itu bisa keluar kepada lawan bicara kita. Karena kita rindu selalu memerdekakan orang. Selama masa pandemi, saya tiap pagi olahraga naik sepeda. Saya suka kirim foto ke Pak Kebala. Saya naik sepeda pagi-pagi, kemanapun saya naik sepeda. Ya, jarang naik mobil. Jarang naik motor, naik sepeda terus. Satu hari saya dengar ada sahabat saya menderita penyakit kanker paru-paru stadium 4, usia 5 tahun di atas saya. Sudah lama tidak ke gereja, puluhan tahun tidak ke gereja. Lama sekali tidak ke gereja. Kondisi sakit pun tidak ke gereja. Saya dengar dia sakit, saya kunjungi, datang ke sepeda. Saya hello, saya melihat emang kurus sekali, 13 kilo turun, shoot, kurus sekali. Dan tidak enak dipandang mata, karena apa? Lesu. Tapi biarlah pola hidup memerdekakan itu melekat pada kita. Kita rindu dia mengalami lawatan Tuhan. Gereja saat itu sedang tertutup, semua tutup diri karena takut COVID. Saya memerdekakan diri, mengunjungi dia. Saya berikan nasihat firman Tuhan, masukkan firman Tuhan, lalu sampai kepada satu titik, bagaimana kalau kita adakan ibadah di rumah kamu? Gereja-gereja sedang tutup, saya usulin bikin ibadah di rumah kamu. Setuju Bapak Ibu? Kalau stadium 4, setuju tuh. Karena ngapain lagi mau dipanggil Tuhan. Bikin ibadah. Saya kumpulin teman-teman, rekan-rekan sebaya. Ya 3-4 orang. Yang penting kita apa? Bisa muji Tuhan, bisa sharing firman Tuhan. Lalu terus kita ada ibadah. Setiap bulan sekali kita ibadah. Gereja sedang menutup diri. Semua gereja tutup diri. Tapi kita bikin ibadah di rumah tangga itu. Terus kita lakukan ibadah. Firman Tuhan tidak kembali sia-sia. Ucapkan terus. Orang ini pasti mengalami kemerdekaan. Terus kita ucapkan. Dan kita yang percaya firman tidak akan kembali sia-sia. Dan dia berobat, ya, pakai BPJS. Dia itu sangat menolong sekali.
Dan dia makan pil, satu pil itu harga 900 ribu. Satu pil 900 ribu. 30 hari berapa duit? 27 juta. Mahal hidup itu ya. Sebulan 27 juta dia harus habisi. Lalu kita terus berdoa, ajak berdoa, yakin percaya. Terus dia mengalami recovery. Terus mengalami peningkatan berat badan. Terus dia mengalami hidup tertib, pola makan diperbarui. Terus berikan semangat. Dia bergirang memuji Tuhan. Terus imannya bertumbuh dan bertumbuh. Dan sampai satu titik dokter menyatakan dia sembuh total. Saya mengadakan ibadah bukan mengharapkan supaya dia datang ke gereja saya. Tidak. Tugas saya hanya memerdekakan supaya dia sembuh. Supaya dia bisa bangkit kembali. Bisa kembali ke jalan Tuhan. Yang sudah puluhan tahun tidak ke gereja. Hari ini bisa ke gereja lagi. Saya berharap itu. Dan akhirnya dia mulai sembuh. Dan setelah sembuh namanya kanker itu tidak bisa sekaligus bisa dinyatakan sembuh. Harus dievaluasi. 6 bulan kedua. Pertama 6 bulan kedua. Di bone scan. Lalu RMI dan sebagainya. Dan dinyatakan bersih total. Dan dia begitu semangat dalam Tuhan. Akhirnya datang dia ke gereja. Dia pilih gereja mana terserah kamu. Tapi akhirnya dia pergi ke gereja saya. Dari kehidupan dia bawa 5 jiwa. Teman-temannya ke gereja semua. Ya, kita mau memberikan kita merdeka. Jangan sampai kita sampai di diri kita saja. Tapi orang lain pun bisa merasakan kemerdekaan itu. Biarlah kita mau memahami perasaan Kristus, pikiran Kristus. Jangan sampai ada orang yang binasa, tapi kita mau bergerak. Pola memberikan. Amin. Kita rindu mau bergerak bersama Bapak Gembala. Kita mau rindu memberikan orang lain pun, memberikan semangat, memberikan suatu kebangkitan bagi orang lain yang keterpurukan, yang sakit, minimal kita doakan. Salah satu cara kiat bagaimana karunia roh dalam kehidupan kita bisa efektif dilakukan melalui kerinduan hati. Sebagai contoh, kalau kita rindu memiliki karunia kesembuhan ilahi, mulailah dengan doa. Doain orang-orang sakit. Sering-seringlah berdoa kepada orang sakit doakan. Yakin percaya Tuhan akan berikan karunia kesembuhan ilahi. Berapa begitu spektakuler gereja ini kalau satu orang aja dapat karunia kesembuhan ilahi. Luar biasa. Maka itu biarlah kita mau miliki hidup memerdekakan orang lain. Orang lain butuh berita salib Kristus, biarlah kita mau sampaikan. Berikan semangat bagi orang lain. Amin. Oke, yang terakhir. Yes. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Pencemooh itu selalu melemahkan. Pencemooh itu selalu menjatuhkan. Pencemooh itu selalu merugikan. Itu adalah pola hidup yang tidak memerdekakan. Tapi biarlah hidup dalam komunitas yang sehat, yang selalu memerdekakan orang lain. Bagian terakhir sekali lagi. Oke, jangan terlena dalam zona aman, keluar dari berhala kehidupan. Seringkali zona aman itu yang membuat rohani kita tidak mengalami kemerdekaan. Roh kita semakin terkungkung karena kita merasa zona aman. Segala sesuatu oke, pekerjaan oke, tidak perlu lagi kita teriak-teriak sama Tuhan lagi karena segala sesuatu aman. Itu yang sekali membelenggu kita. Raja Hizkia pernah memamerkan kepada Merodak, Raja Babel, seluruh kekayaannya dalam Yesaya. Dalam Yesaya pasal yang ke-39 ayat 1 dan 2. Hizkia pernah memamerkan seluruh peralatan kemewahan daripada kerajaan Israel kepada Raja Merodak, Raja Babel. Ya. Dan lalu di ayat berikutnya Yesaya mendatangi daripada Hizkia. Apa yang kamu perlihatkan kepada Raja Merodak itu?
Seluruh kekayaannya aku sudah perlihatkan. Segala sesuatu yang bersifat kekayaan duniawi aku sudah perlihatkan kepada Raja Merodak. Tapi Yesaya memperingatkan, hati-hati, satu hari kelak semua itu akan diangkut ke Babel. Peringatan Yesaya begitu keras kepada apa yang kamu banggakan, apa yang kamu andalkan di dunia ini, kamu akan kehilangan semuanya itu. Dan itu menjadi fakta kenyataan. Seluruhnya dibawa ke Babel, dirampok, dijarah, dibawa ke Babel. Apa yang diperingatkan Tuhan itu menjadi kenyataan oleh Nabi Yesaya. Itu menjadi peringatan keras. Bahkan bukan harta bendanya aja, umatnya pun diangkut semua menjadi budak di negeri orang. Kesombongan itu menjadi sesuatu yang memuakkan di mata Tuhan. Maka itu biarlah kita jangan merasa zona aman tinggal di dunia ini. Paulus mengatakan dunia inilah kemah sementara. Cuman transit. Kita adalah pengelola, bukan the owner, bukan pemilik. Amin. Karena suatu hari kita akan lepaskan. Kita akan lepaskan berapa banyak pun kekayaan yang kita miliki, satu hari kita harus rela melepaskan semuanya itu. Maka itu biarlah kita harus sadar diri. Jangan terlena dengan zona aman. Apa yang kita banggakan? Anak kita, suami kita, istri kita, kekayaan apapun. Tapi biarlah kita banggakan memiliki Roh Kudus yang luar biasa itu. Belajar kita mengandalkan Dia, posisikan Dia sebagai Tuhan dan Selamat yang seharusnya kita posisikan. Jangan sampai ada sinkretisme dalam kehidupan kita, berhala dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada berhala di rumah Tuhan. Jangan sampai ada berhala dalam kehidupan bangsa Israel. Itu menjadi peringatan yang keras oleh Tuhan. Sehingga dalam kitab Yeremia begitu banyak keluh kesah Tuhan kepada apa? Kepada bangsa Israel yang mudah sekali berzina secara roh. Dia tidak memposisikan Dia sebagai Tuhan lagi. Sekalipun begitu banyak hal yang telah diperlihatkan kepada bangsa Israel, tapi dia mudah melupakannya. Maka melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini kita ingatkan kembali. Biarlah kita tidak terlena dengan zona aman dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita terus mengingat, selalu bertekun dalam Dia. Biarlah kemerdekaan roh yang sesungguhnya kita dapati. Amin. Tuhan Yesus berkati.